Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anakku kelas 3 yang hebat. Bapak Ibu Wali Murid kelas 3, saya ucapkan terima kasih atas mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah dalam kondisi pandemik seperti ini. Saya ucapkan terima kasih atas pendampingannya belajar dari rumah Bapak Ibu. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat ya anak-anak. Salam ceria dari Bu Titin, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan berdoa kepada Allah. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematik. Tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang kelima. Ayo simak baik-baik. Anak-anakku coba perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar 1 ya anak-anak, ini ada gambar 2, gambar 3, gambar 4 ya anak-anak. Ini namanya apa anak-anak? Gambar berseri ya anak-anak. Nah, gambar berseri itu gambar yang berurutan ya. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar 1 anak-anak. Ini ada 3 orang anak ya. Ini sedang bermain ya, mencari cacing ya anak-anak. Ini mencari cacing di tanah, ini memegangnya. Lalu gambar 2, ada salah satu anak yang sedang mencuci tangan. Ada yang salah satunya langsung memegang makanan karena ini saking laparnya ya. Nah, dia cepat memegang. Yang ketiga, ini mereka bertiga setelah selesai bermain, mereka bertiga kelaparan ya anak-anak. Nah, yang keempat ya, ini ada salah satu ya anak yang tidak mencuci tangan dan berburu-buru cepat-cepat makan tadi. Ini sakit perut ya anak-anak. Nah, anak-anak dari gambar itu ya, gambar berseri, Bu Titin ulangi tadi, gambar berseri itu adalah gambar yang berurutan. Nomor urutan itu seperti ini anak-anak. Ada nomornya di ini 1, 2, 3, 4. Ini namanya gambar berseri, gambar yang berurutan ya. Nah, itu ada Udin, Beni, dan Edo bermain pasir anak-anak ya. Dari gambar berseri ini ya, tadi Bu Titin sudah kupas ya sedikit banyak tentang gambar 1 itu tentang apa, gambar 2 bagaimana, 3, 4 bagaimana. Nah, setelah mengetahui gambar berseri ini anak-anak dapat membuat cerita anak-anak dari gambar ini ya. Dengan ini Bu Titin beri contoh. Ini ceritanya versi Bu Titin. Menurut Bu Titin, kalian boleh dari gambar ini membuat cerita menurut versi kalian ya. Menurut kalian seperti apa? Nah, ini Bu Titin akan contohkan dari gambar berseri ini, gambar 1, 2, 3, 4. Ini dibuat cerita ya, menurut versinya Bu Titin ya. Nah, seperti ini anak-anak. Udin, Beni, dan Edo bermain pasir. Setelah bermain pasir, Beni mencuci tangan terlebih dahulu. Sedangkan Edo tidak mencuci tangannya. Karena lapar, Edo langsung mengambil makan. Mereka bertiga makan bersama. Setelah selesai makan, Edo merasakan sakit perut karena tidak menjaga kebersihan makanan. Nah, seperti itu. Ini cerita versi Bu Titin ya. Nah, jangan lupa ini Bu Titin jelaskan sekilas, nanti di pembelajaran lanjutnya Bu Titin akan mengenalkan tanda baca juga ya anak-anak. Nah, ini namanya tanda koma anak-anak ya. Tanda koma itu kalau dalam bacaan itu berarti sejenak membacanya. Nah, lalu ada tanda titik ya. Tanda titik itu mengakhiri suatu kalimat. Ini sekilas saja ya anak-anak. Nah, seperti itu. Awal kalimat huruf kapital, nama orang huruf kapital, nama kota, nama daerah ya. Itu. Nah, itu anak-anak, ini cerita versi ya dari gambar berseri, gambar berurutan versinya Bu Titin ya anak-anak. Anak-anak pasti bisa juga dari gambar tersebut dibuat cerita ya. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan anak-anak ya. Ini ada aturan sebelum makan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada meja makan, ada tudung saji ya. Untuk menutup makanan. Apa tujuannya anak-anak? Untuk tidak dihinggapi lalat ya anak-anak. Ini tudung saji ya. Supaya
ini tidak dihinggapi lalat ya, tudung sajinya. Ini makanannya, ini fungsinya tudung saji nih. Di rumah kalian pasti ibu kalian ya ada tudung sajinya ini ya, penutup makanan supaya tidak dihinggapi lalat. Lalu yang kedua itu ini sedang mencuci tangan ya. Sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu ya, supaya ya menjaga kebersihan ya, mencuci tangan yang bersih. Setelah itu sebelum makan kita harus berdoa. Nah, itu aturan sebelum makan. Kalian juga menerapkan ya setiap harinya seperti ini kan? Ya. Nah, aturan sebelum makan itu salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Ya, pembelajaran kemarin Bu Titin juga menjelaskan salah satu ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh ya. Tumbuh dan berkembang. Nah, untuk bertumbuh makhluk hidup perlu makanan dan air ya anak-anak. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat ya. Nah, kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh anak-anak. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Makanya ini ditutup makanannya, ada tudung sajinya. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Nah, biasanya hinggap di makanan ya, menjadi makanan kotor, tidak higienis, tidak bersih. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor anak-anak. Nah, selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan anak-anak ya. Pastinya ya harus berdoa. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya ya, diberikan Tuhan Allah ya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Nah, berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan anak-anak. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Seperti anak-anak sebelum belajar ya, ini dengan Bu Titin kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai juga kalian berdoa ya. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ini ada gambar peternakan apa? Sapi ya. Ini salah satu minuman ya yang bergizi ya, yang menyehatkan tubuh ya. Nah, anak-anak juga pasti minum susu di rumah sama ibunya, pasti dibelikan susu juga. Ini peternakan sapi. Nah, sapinya ini diperah, lalu dikemas di pabrik, lalu menjadi susu ini kemasan. Anak-anak pasti pernah minum ini. Untuk ini juga menyehatkan. Jadi anak-anak perlu ketahui susu kemasan yang kalian minum ya di kemasan seperti ini tuh asalnya juga dari susu sapi ya, dari peternakan yang diperah seperti ini, diolah sampai bersih lalu siap dikonsumsi. Nah, anak-anak, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak, siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan anak-anak. Ini ada tabelnya perusahaan A, B, C, D, E. Lalu jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan anak-anak. Perusahaan A ya menghasilkan berapa ini? Dibaca berapa? Kemarin sudah Bu Titin jelaskan ya, membaca lambang bilangan tuh 1.200 kotak. Lalu perusahaan B ini berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan? 3.000 kotak. Perusahaan C 4.800 kotak. Ya, perusahaan D 3.250 kotak. Perusahaan E 2.200 kotak. Nah, nanti untuk mengetahui berapa banyak perusahaan mana yang menghasilkan susu kemasan yang dihasilkan terbanyak, kalian lihat ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau di belakang angka belakang ini, dilihat dari belakang ini namanya apa? Satuan.
lalu depannya puluhan, lalu depannya lagi apa? Ratusan ya, lalu angka depan sendiri ini ribuan. Coba kita lihat ribuannya dulu. Ini angka depan yang paling depan sendiri. Ini angka depan sendiri itu angka ribuan. Kita lihat ini angka 1, 3, 4, 3, 2. Berarti yang paling banyak itu berarti angka 4 ya. Nah, jadi perusahaan yang paling banyak menghasilkan susu per bulan itu perusahaan C. Karena kita lihat ribuan ya, angka ribuan yang angka paling depan sendiri. Ini ada angka 4. Jadi yang paling banyak perusahaan C. Mudah kan anak-anak? Iya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Coba kita lihat dalam tabel. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak ya. Perusahaan D 3.250 kotak. Kalau ditanya berapa jumlah, berarti penjumlahan, dijumlah ya anak-anak. Kita susun seperti ini, 1.200 ditambah 3.250 ya. Kita susun satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan ya. Lurus ya, satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, ribuan lurus ribuan ya. Kita jumlahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 5, 5, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 3, 4. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D 4.450. Mudah kan anak-anak? Iya. Lalu ada soal lagi, pertanyaan. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Perusahaan B berapa anak-anak? 3.000 kotak. Perusahaan E 2.200 kotak. Nah, kita jumlahkan sama. 3.000 ditambah 2.200. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, ribuan lurus ribuan. Jadi 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 3 tambah 2, 5. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E adalah 5.200. Mudah kan anak-anak? Iya, untuk tugasnya hari ini ya nanti ya, kalian simak dulu. Ada lagi pertanyaan. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? A-nya berapa? Dilihat tabelnya 1.200 kotak. Lalu C-nya perusahaan C 4.800 ya. Lalu kita jumlahkan 1.200 ditambah 4.800. Satuan lurus satuan ya, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, ribuan lurus ribuan. Kita jumlahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 8, 10, 0, nyimpen 1. Satunya ditambahkan, tambah 1, 2, 2 tambah 4, 6. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C ada 6.000. Mudah kan anak-anak? Nah, untuk tugasnya hari ini apa Bu Titin? Tugasnya buatlah cerita berdasarkan gambar ini. Di atas ini ya, saya Bu Titin taruh yang bawah ini ya. Ini tadi sudah Bu Titin jelaskan, ini gambar berseri. Bu Titin juga memberikan contoh cara membuat ceritanya menurut versinya Bu Titin. Kalian bisa membuat cerita menurut versi kalian ya, sesuai dengan gambar ini ya anak-anak. Untuk tugasnya hari ini itu saja anak-anakku kelas 3. Jika kalian kurang paham silahkan bertanya pada Bu Titin. Tetap semangat ya, semoga kita dalam lindungan Allah. Bu Titin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.